Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Dakarin TV dan kali ini setelah cukup lama saya absen membuat video tentang perpajakan. Kali ini kita kembali lagi membahas mengenai dunia perpajakan karena ada beberapa aturan yang muncul. Seperti ini merupakan turunan dari aturan turunan ya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini adalah mengenai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan ya. Jadi ini memang kita akan sama-sama belajar. Saya juga baru terima slide-nya dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai PP nomor 50 tahun 2022 ini. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah, sambil kita sharing bersama, sambil saya juga belajar mengenai apa isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 ini. Yang notabene, saya rasa merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Baik, kalau nanti video ini terlalu panjang, tentunya kita akan bagi dalam beberapa sesi ya. Baik, kita mulai aja langsung pembahasannya. Baik, yang pertama ini latar belakang ya. Jadi di sini disebutkan bahwa ini merupakan pengganti PP nomor 74 tahun 2011. Penyesuaian pengaturan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan Undang-Undang HPP ya. Jadi jelas adanya peraturan ini merupakan update dari peraturan sebelumnya dan menyesuaikan merupakan satu harmonisasi dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, pengaturan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana telah diatur dalam PP nomor 74 tahun 2011 dan PP nomor 9 tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi dan pengaturan di Undang-Undang HPP. Nah, juga untuk melaksanakan ketentuan pasal 44E ayat 1 terkait pemberian data dalam rangka integrasi basis data kependudukan dengan basis data perpajakan. Nah, tentu saja kalau di sini kita baca dari latar belakang ini jelas ya ini untuk mendukung bagaimana agar nomor induk pendudukan NIK itu akan digunakan menjadi NPWP ya. Dan salah satunya tentunya untuk memfasilitasi hal tersebut. Nah, di slide berikutnya kita membahas mengenai sistematika PP nomor 50 tahun 2022 ya. Jadi di bab 1 berisi tentang ketentuan umum. Lalu yang berikutnya mengenai self assessment diatur di bab 2 itu dari NPWP, SPT, lalu pengungkapan ketidakbenaran dan tata cara pembayaran. Lalu ada dasar pengembalian, lalu juga masuk ke bab 3 mengenai pembukuan ya. Jadi di bab 1 membahas mengenai ketentuan umum, di bab 2 ini lebih banyak mengenai self assessment. Nah, jadi kalau kita bicara sebenarnya kalau Anda mau bagi ya, sebenarnya sistematika PP nomor 50 tahun 2022 ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama membahas mengenai ketentuan umum, lalu mengenai self assessment, lalu mengenai data informasi, lalu mengenai pengawasan dan penegakan hukum. Nah, mengenai pengawasan dan penegakan hukum ini juga dibagi dalam 3 kategori, yaitu satu administrasinya, yang kedua upaya hukumnya, yang ketiga merupakan pidananya. Lalu di bagian yang kelima adalah supporting ya. Jadi secara garis besar sebenarnya dibagi lima ya. Dari ketentuan umum, self assessment, data informasi, pengawasan dan penegakan hukum, dan supporting. Nah, khusus untuk bagian pengawasan dan penegakan hukum ini dibagi 3 lagi, yaitu administrasi, upaya hukum, dan pidana. Mengenai ketentuan umum akan dibahas di bab 1 ya, lalu mengenai self assessment ini dibahas di bab 2 yang akan membahas masalah NPWP, SPT, pengungkapan ketidakbenaran, tata cara pembayaran.
lalu ada membahas mengenai dasar pengembalian, lalu membahas mengenai pembukuan di bab 3, ya, bab 3.1. Lalu mengenai data informasi. Nah, ini juga penting ya. Ini dibahas di bab 12 ya, yaitu integrasi basis data, kependudukan dan data perpajakan. Nah, ini kalau yang sering kita dengar NIK berubah menjadi NPWP pasti akan dibahas di masalah ini. Lalu dari sisi pengawasan dan penegakan hukum ini akan dibagi dalam 3 kategori. Dari sisi administrasinya, bab 3.2 akan membahas mengenai pemeriksaan. Lalu bab 4 akan membahas mengenai penetapan dan ketetapan. Lalu ada bab 5.4 ya, ada penerbitan kembali keputusan. Nanti kita akan baca. Lalu upaya hukum itu di bab 5.1 ya, upaya hukum itu tentu saja upaya hukum yang bisa dilakukan oleh wajib pajak ya. Bisa melakukan keberatan, lalu dilanjutkan dengan banding, lalu bisa juga melakukan gugatan, peninjauan kembali. Lalu juga selain dari keberatan bisa melakukan pembetulan dan bisa mengajukan permohonan pengurangan sanksi, penghapusan sanksi, dan pembatalan sanksi. Lalu di bab 9 akan membahas mengenai prosedur persetujuan bersama ya. Dari sisi administrasi dan hukum diakhiri dengan bab 7 mengenai penagihan. Lalu mengenai pidana akan dibahas di bab 10.1 mengenai pemeriksaan bukti permulaan yang dilanjutkan dengan bab 10.2 mengenai penyidikan. Lalu dari sisi supporting yaitu akan membahas di bab 6 ada imbalan bunga, bab 8 adalah kuasa dan rahasia jabatan, bab 11 adalah hak dan kewajiban secara elektronik, bab 13 membahas mengenai pajak karbon. Tentu saja kita tahu bahwa pajak karbon ini menjadi salah satu dari pokok bahasan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lalu di bab 14 ada ketentuan peralihan dan di bab 15 adalah ketentuan penutup. Baik, kita lanjutkan di slide berikutnya ya. Mengenai NPWP ini dibahas di bab 2.1 pasal 2, 3 dan 4 ya. Dikatakan di sini adalah pendaftaran NPWP dengan aktivasi NIK sebagai NPWP ya. Jadi ini kaitannya sama NIK menjadi NPWP dibahas di bab 2.1. Jadi bagaimana supaya NPWP ini atau bagaimana supaya NIK ini akan menjadi NPWP ya. Yang pertama tentu saja subjektif dan objektif terpenuhi. Jadi ada syarat subjektif dan syarat objektif terpenuhi. Ya. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini tidak semua masyarakat yang memiliki NIK itu menjadi NPWP NIK-nya. Belum tentu. Dia harus dipastikan bahwa secara subjektif dan secara objektif terpenuhi. Ya. Subjektif apa? Artinya subjektif berarti dia memang bisa dikatakan sebagai subjek pajak. Dia merupakan subjek pajak. Dan objektif adalah terpenuhi. Objektif bisa dikatakan bahwa dia memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Ya. Lalu apa serta-merta ketika subjektif dan objektif terpenuhi, maka NIK akan menjadi NPWP? Tidak. Ya. Maka di sini harus ada proses yang dilalui. Ya. Yaitu dengan cara mendaftarkan NPWP tersebut. Ya. Jadi dia harus mendaftarkan. Jadi kalau dia orang pribadi, ya ini kita bahasan ini pasti kalau kita bicara NIK menjadi NPWP adalah orang pribadi ya, bukan perusahaan, bukan badan, orang pribadi. Jadi NIK-nya itu harus diaktifasi. Nah, eh, lalu di sini juga disebutkan wanita kawin kalau belum punya NPWP, ini bisa dikenakan pajak secara terpisah ya. Jadi kalau wanita kawin bukan dikenai. Kalau dia wanita kawin menikah ya, belum punya NPWP, lalu dia eh, apa pengen dikenakan pajak secara terpisah, maka dia juga tetap harus melakukan aktivasi dari NIK tersebut. Ya. Lalu ini kalau misalnya orang pribadi meninggal dunia, ya, jadi nanti akan menjadi ada wakil ya. Ini kaitannya dengan warisan yang belum terbagi ya. WBT ini warisan yang belum terbagi. Nah, ini siapa nanti wakilnya? Nah, itu juga akan tetap yang namanya NIK harus diaktifasi terlebih dahulu ya.
Jadi di sini yang menjadi subjeknya ini bisa orang pribadi, ya. Kalau orang pribadi, nah umumnya yang namanya satu keluarga itu satu NPWP atau satu NIK aja yang dijadikan nomor NPWP-nya, yang atau hanya NIK kepala keluarga aja yang diaktifasi. Tapi kalau misalnya istrinya dia belum punya NPWP dan dia mau dikenakan pajak secara terpisah, maka dia bisa melakukan aktivasi dari NIK tersebut. Berikut juga eh, begitu juga kalau misalnya seseorang orang pribadi meninggal dunia, lalu ada warisan belum terbagi, nah ini akan ditunjuk wakilnya. Ya, siapa wakilnya yang akan diaktifasi NIK-nya menjadi NPWP dari warisan belum terbagi tersebut. Lalu kita bicara penghapusan NPWP dengan penonaktifkan NIK sebagai NPWP. Jadi penghapusan ya. Jadi yang pertama kalau mau dihapus, subjektif dan objektif tidak terpenuhi. Ya, jadi kalau misalnya seseorang itu sudah meninggal, nah berarti dia secara subjektif sudah bukan lagi wajib pajak. Ya. Nah, kalau bicara objektif, apabila dia sudah tidak memiliki penghasilan, maka secara objektif dia tidak terpenuhi. Nah, ketika ini dua syarat ini sudah tidak terpenuhi dari sisi subjektif dan objektif, dia tidak terpenuhi sebagai wajib pajak, maka yang akan dilakukan adalah pada saat penonaktifan NIK sebagai NPWP harus dilakukan bisa pemeriksaan atau penelitian. Nah, kalau ternyata dari hasil pemeriksaan atau penelitian ini benar dinyatakan bahwa seseorang itu sudah secara subjektif dan objektif tidak terpenuhi syarat sebagai wajib pajak, maka NPWP akan dicabut. Ya. Maka orang pribadi ini NIK-nya akan dinonaktifkan dari sebagai NPWP. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai NIK dan NPWP, sekarang di bab 2.2 kita bicara mengenai SPT dan pengungkapan ketidakbenaran. Ini diatur di pasal 5 sampai dengan pasal 8 di bab 2.2. Yang satu, pembetulan SPT diatur di pasal 5, ya. Bisa dilakukan sebelum pemeriksaan dan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka. Ya. Jadi pembetulan SPT ini bisa dilakukan sebelum pemeriksaan. Ya. Jadi kalau sudah diperiksa tidak bisa. Jadi pembetulan SPT dilakukan sebelum pemeriksaan dan sebelum pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka. Nah, khusus untuk SPT yang menyatakan lebih bayar atau rugi, ya, pembetulannya itu disampaikan maksimal 2 tahun sebelum daluarsa. Jadi kalau teman-teman kita bicara 2027 ya, di posisi sorry, kita bicara 2022 SPT Anda lebih bayar ya. Nah, SPT 2022 itu akan daluarsa di 2000 kan 3, 4, 5, 6, 7. Berarti akan kadaluarsa di akhir 2007. Nah, ini maksimal sebelum 2 tahun sebelum akhir kadaluarsanya itu berarti 2025 Anda boleh melakukan pembetulan. Ya. Kalau sudah lebih dari itu berarti tidak boleh. Jadi kalau di sini sebenarnya pembetulan SPT di pasal 5 itu pokoknya prinsipnya sebelum dilakukan pemeriksaan itu boleh dilakukan. Kecuali SPT tersebut menyatakan lebih bayar atau rugi. Maka disampaikan maksimal 2 tahun sebelum daluarsa. Ya. Pembetulan SPT akibat keputusan dan putusan rugi fiskal. Ini diatur di pasal 6. Wajib pajak dapat membetulkan SPT atas rugi fiskal yang berbeda dengan yang telah dikompensasikan dalam hal menerima surat ketetapan pajak, SK keberatan, SK pengurangan ketetapan pajak, SK pembatalan ketetapan pajak, SK pembetulan, SK persetujuan bersama, putusan banding maupun putusan PK. Nah, jadi boleh nih membutuhkan SPT atas rugi fiskal. Apabila misalnya kan Anda sebenarnya menyatakan rugi misalnya, ketika rugi diperiksa berubah besaran kerugiannya, nah itu bisa membutuhkan SPT. Ya. Kapan bisa dilakukan? Itu paling lama 3 bulan dan tidak melewati 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. SPT rugi atau lebih bayar. Ya. Jadi ketika misalnya ada dari akibat adanya SKP, SK keberatan maupun surat-surat ini menyebabkan
rugi fiskalnya berbeda, ya, maka WP boleh melakukan pembetulan. Nah, ini paling lama 3 bulan, ya, dan tidak melewati 2 tahun sebelum daluarsa penetapan karena terkait dengan pasal 5 tadi. Kalau misalnya SKP maupun sorry, kalau misalnya SPT Anda lebih bayar atau rugi, maka disampaikan maksimal 2 tahun sebelum daluarsa. Jika WP tidak melakukan pembetulan, ya, rugi kompensasi fiskal dihitung secara jabatan pada saat penerbitan ketetapan keputusan atau putusan. Nah, ini kaitannya sama SKP keberatan dan surat-surat tadi yang menyebabkan rugi fiskalnya jadi berubah. Ya. Ketika rugi fiskalnya berubah, maka harus dilakukan tentu saja pembetulan, ya, karena rugi fiskal itu bisa dikompensasikan selama 5 tahun. Nah, dia boleh melakukan pembetulan. Nah, tapi maksimalnya itu paling lama 3 bulan setelah ketetapan keluar dan tidak melewati sesuai yang di pasal 5, 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Nah, eh, berikutnya adalah pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, ya. Jadi kalau misalnya kita SPT-nya salah, kita mengungkapkan sendiri. Nah, ini diatur di pasal 7 atas ketidakbenaran perbuatan pasal 38 atau pasal 39 ayat 1 huruf C dan huruf D yang berdiri sendiri. Nah, jadi dia bisa, ya, diungkapkan ketidakbenaran tersebut, ya. Nah, ini pengungkapan ketidakbenaran sampai kapan? Boleh dilakukan pada saat dilakukan pemeriksaan sepanjang SPHP-nya belum disampaikan. Ya. Jadi di pasal 7 ini menyebutkan bahwa atas ketidakbenaran itu wajib pajak boleh melakukan pengungkapan. Dan kapan boleh dilakukan? Boleh dilakukan bahkan pada saat pemeriksaan sepanjang SPHP-nya belum disampaikan. Nah, di bab 2.3 pembayaran dan penyetoran pajak dan dasar pengembalian pasal 9 dan pasal 10. Nah, ini pembayaran dan penyetoran pajak, wajib pajak membayar dan menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain, ya. Nah, lalu yang kedua, dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, kalau Anda membayar pajak kelebihan, ya, itu dasarnya apa? Yang pertama adalah SKPLB, ya. SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar. SKP PKP, SK keberatan, SK pembetulan, SK pengurangan sanksi administrasi, SK penghapusan sanksi administrasi, lalu SK pengurangan ketetapan pajak, SK pembatalan ketetapan pajak, SK persetujuan bersama, putusan banding, putusan peninjauan kembali, dan SKPIB. Ya. Nah, ini diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak. Ya. Jadi kalau Anda dapat ini nih, SKP-SKP ini yang menyebabkan pajak yang Anda bayar kelebihan itu bisa dikembalikan, tapi diperhitungkan dulu untuk melunasi utang pajak yang Anda miliki. Ya. Lalu dibayar paling lama 1 bulan sejak permohonan, ya, atau diterbitkannya ketetapan atau SK, atau diterimanya putusan. Nah, diberikan IB jika IB ini imbalan bunga, ya, diberikan imbalan bunga jika jangka waktu 1 bulan terlewati. Ya. Jadi kalau misalnya, jadi maksimal itu harus dibayar 1 bulan sejak permohonan atau sejak diterbitkan ketetapan. Nah, ini permohonan ini kalau misalnya ada SK keberatan, ya, SK pembetulan, nah itu kan permohonan. Nah, itu. Tapi kalau misalnya surat ketetapan berarti yang SKP-SKP ini di 1 bulan setelah SK-nya keluar. Lalu kalau yang banding gitu itu berarti hasilnya merupakan putusan. Nah, itu 1 bulan sejak diterimanya putusan. Nah, lalu di bab 3 ayat 1 pembukuan, ya, bab 11 dan 12, ya. Jadi WP orang pribadi, kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan badan wajib menyelenggarakan pembukuan, ya. Jadi kalau WP itu bukan karyawan, ya, tapi dia punya usaha, dan badan wajib menyelenggarakan pembukuan, ya. Pembukuan itu dalam bentuk buku, catatan, atau dokumen. Jadi apa
nggak harus misalnya akuntansi gitu, nggak juga. Yang penting ada buku, ada catatan, ada dokumennya. Nah, termasuk misalnya hasil pengolahan data secara elektronik ya atau aplikasi daring. Nah, ini untuk memfasilitasi yang kayak misalnya eh, dagang online ya. Misalnya dagang online itu maka hasil rekapnya pengolahan data secara elektronik itu bisa digunakan ya, dianggap sebagai pembukuan. Nah, data-data tersebut harus disimpan 10 tahun di Indonesia ya. Jadi, jika diperiksa, wajib pajak tersebut harus memperlihatkan dan atau meminjamkan ya. Pengecualian. Nah, boleh tidak menyelenggarakan pembukuan kalau WPOP melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memilih menggunakan norma. NPPN ini norma ya. Lalu WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, jadi dia bekerja sebagai karyawan. Lalu WPOP dengan kriteria tertentu yang diatur lebih lanjut dalam PMK. Nah, nanti kita tunggu PMK-nya ya. Jadi selain tiga ini dia harus menyelenggarakan pembukuan apapun bentuknya ya. Selanjutnya kita bicara mengenai pemeriksaan secara umum ya. Nah, pemeriksaan secara umum itu diatur di pasal 13 sampai dengan 17 ya. Pemeriksaan ini memiliki tujuan, jadi ada dua tujuan utama dari pemeriksaan, yaitu yang pertama menguji kepatuhan dari wajib pajak, yang kedua untuk tujuan lain. Jadi kewajiban dari Dirjen Pajak pada saat melakukan pemeriksaan wajib menyampaikan SP2, surat perintah pemeriksaan ya. Nah, lalu Dirjen Pajak juga dapat meminjam atau dapat meminjam buku catatan dokumen ya. Nah, wajib pajak berkewajiban untuk memperlihatkan, meminjamkan buku catatan dokumen dan sebagainya, lalu memberikan kesempatan memasuki ruangan atau kesempatan untuk ke kantor misalnya ya, memeriksa, lalu memberi data, informasi dan keterangan lain. Setelah pemeriksaan wajib pajak Dirjen Pajak ya, Fiskus atau pemeriksa wajib menyampaikan SPHP, surat pemerintah hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, wajib memberikan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, PAHP, pemeriksaan akhir hasil pemeriksaan. Lalu pemeriksa dapat mempertimbangkan dokumen yang diberikan wajib pajak pada saat PAHP terbatas pada penghitungan peredaran usaha dan atau penghasilan bruto dan kredit pajak. Ya, jadi harus bisa dipertimbangkan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan, dibuat note hit ini apa? Nota perhitungan ya. Dibuat nota perhitungan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan SKP atau surat ketetapan pajak. Ini kalau kita bicara pemeriksaan secara umum. Kalau kita bicara tindak lanjut pemeriksaan setelah pemeriksaan bukti permulaan, ini kan tadi pemeriksaan aja. Lalu ada juga pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan. Kalau setelah dilakukan pemeriksaan terkait dengan bukti permulaan, WP pajak yang sedang diperiksa ditemukan dugaan tindak pidana, pemeriksaan ditangguhkan. Nah, jadi gini. Jadi ini kan prosesnya pemeriksaan secara umum ya. Nah, pada saat sedang diperiksa, ternyata pemeriksa menemukan dugaan adanya tindak pidana. Ya. Jadi lagi diperiksa secara umum nih, diperiksa biasa, wajib pajak sedang diperiksa, lalu ditemukan dugaan tindak pidana. Maka pemeriksaan tersebut akan ditangguhkan dan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, pemeriksaan bukti permulaan ini bisa dilanjutkan atau dihentikan. Ya. Jadi bisa dilanjutkan atau bisa dihentikan. Nah, dihentikan bisa karena tidak ditemukan bukti, ya. Bukan tindak pidana. Ya, jadi setelah diperiksa ternyata bukan tindak pidana. Ya. Lalu WPOP meninggal dunia. Ya, jadi di sini dibahas mengenai apa-apa aja yang dihentikan. Ya. Lalu bisa juga dihentikan karena ternyata wajib pajak mengungkap ketidakbenaran dan perbuatan. Nah, itu bisa di stop atau daluarsa. Nah, kalau misalnya
ini jalan terus bukti permulaan, maka akan dilanjutkan dengan penyidikan. Nah, penyidikan pun bisa diberhentikan apabila tidak terdapat cukup bukti dan ternyata itu bukan tindak pidana atau nebis in idem, ya, tersangkanya meninggal dunia. Lalu penyidikan dihentikan juga bisa karena wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran sesuai dengan pasal 44A Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan dia melakukan pelunasan di pasal 44B atau daluarsa. Nah, atau proses ini akan dihentikan ketika ada putusan pengadilan bebas atau lepas. Ya. Dikecualikan dari pemeriksaan yang dihentikan jika masih terdapat lebih bayar dari hasil bukti permulaan atau penyidikan. Itu beda lagi. Ya. Masih di pemeriksaan di pasal 18, Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak dapat membatalkan SKP yang diterbitkan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan tanpa melalui prosedur. Ya, jadi ini kalau misalnya pemeriksaan itu tidak diikuti dengan penyampaian SPHP, tidak ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan pasal 36 huruf D, 36 ayat 1 huruf D, dalam hal terkait permohonan 17B lebih bayar jangka waktu 12 bulan, penerbitan SKP tertangguh sejak tanggal terbit SKP yang dibatalkan sampai dengan tanggal SK pembatalan. Ya. Jadi ini kalau ini waktunya ya, waktu kapan Dirjen Pajak dapat membatalkan SKP. Nah, ini kalau kita bicara awal pemeriksaan, setelah 7 bulan ini terbit SKP. Ya. Nah, ini akan tertangguh kalau misalnya ada kejadian ini, penyampaian tidak menyampaikan SPHP pada saat pemeriksaannya, tidak sesuai prosedur, tidak dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka SKP ini akan tertangguh sampai diterbitkan SK pembatalan ketetapan pajak. Ya. Sampai nanti eh, jatuh tempo SKP yang baru. Ya. Itu jangka waktunya 12 bulan. Baik, selanjutnya wajib pajak membayar pajak. Kita bicara penetapan dan ketetapan pasal 19 sampai dengan 26, 28 dan 29. Jadi ini yang dibahas hanya pokok-pokoknya aja ya. Wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan tidak menggantungkan pada adanya SKP. Ya. Jadi wajib pajak prinsipnya dia harus bayar pajak yang terutang dan tidak menggantungkan pada adanya SKP. Ketika belum muncul SKP, ketika dia menyadari ada utang pajak, maka wajib pajak wajib lakukan pembayaran. Nah, apabila Dirjen Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT tidak benar, Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Ya. Nah, ini ada dua produk hukumnya, bisa melalui penelitian yang akan menghasilkan produk hukum SKPLB. Jadi kalau SKPLB ini dilakukan penelitian ya. Jadi SKPLB, SKPLB 17E, SKP PKP ya. Lalu ada pemeriksaan. Kalau pemeriksaan nanti akan muncul SKP KB, SKP KBT kurang bayar tambahan, SKPLB juga bisa, SKP nihil, SKP PBB ya. Jadi itu muncul dari merupakan produk hukum dari pemeriksaan. Ya. Jangka waktu penerbitan STP, SKPKB, SKB-KBT adalah 5 tahun setelah pajak terutangnya pajak atau berakhirnya jangka waktu penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT adalah 5 tahun setelah terutangnya pajak. Jadi bisa diterbitkan sampai dengan 5 tahun nih, ya. Atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Jadi kalau lebih dari 5 tahun sudah tidak bisa lagi tuh diterbitkan STP kayak dengan itu. Tidak bisa lagi diterbitkan SKPKB, tidak bisa lagi diterbitkan SKPKBT. Ya, jadi 5 tahun maksimal. Baik, di selanjutnya dibahas di bab 4.2 masih bicara penetapan dan ketetapan pasal 27 dan 30 ya. Wajib pajak yang belum memiliki NPWP dan atau PKP ya,
Ditemukan data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan. Ya. Jadi dapat diterbitkan SKP atau STP. Diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP. Ya. Ini bisa ya. Jadi ini kaitannya sama penerbitan NPWP atau pengukuhan PKP. NPWP dicabut atau PKP dicabut, ditemukan data atau informasi yang menunjukkan ada kewajiban perpajakan, maka akan diterbitkan SKP STP. Dalam jangka 5 tahun sejak turun tangan pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Jadi Anda yang belum punya NPWP atau bukan seorang PKP, tapi ataupun NPWP udah dicabut maupun PKP udah dicabut, apabila di suatu waktu diketemukan adanya pajak yang harus pajak yang harus terbayar, pajak yang harus dibayar atau adanya utang pajak, maka bisa diterbitkan SKP atau STP. Tapi ada maksimalnya untuk kepastian hukum maka dibatasi 5 tahun sejak eh, ditemukannya itu. Ya, jadi kalau sejak adanya penghasilan tersebut, jadi kalau misalnya Anda punya penghasilan 2022, Anda nggak lapor, Anda harus hati-hati sampai dengan 2027 itu masih bisa diterbitkan SKP atau STP. Oh, oke, tadi sorry kelewat. Ya. Nah, di sini ada terus di nomor 2 ini penetapan WP wajib pajak dengan kriteria tertentu, ya. Kriteria tertentu ini biasanya WP patuh, ya. WP patuh, ya. Jadi dia biasanya dapat fasilitas. Fasilitas yang diperoleh bisa aja berupa pengembalian pendahuluan terkait dengan PPN. Nah, ini diberikan kepada WP dengan kriteria tertentu. Nah, tapi WP dengan kriteria tertentu ini biasanya karena dia patuh, ya, dia tidak pernah terlambat menyampaikan SPT tahunan, tidak pernah terlambat menyampaikan SPT masa, tidak pernah terlambat menyampaikan eh, SPT masa ya, pokoknya itu nggak pernah terlambat. Ya. Laporan keuangan selalu diaudit dan hasil auditnya juga selalu WTP, wajar tanpa pengecualian. Ya. Tidak pernah ada pemeriksaan bukti permulaan. Nah, itu WP dengan kriteria tertentu. Nah, WP dengan kriteria tertentu ini biasanya dapat fasilitas. Fasilitasnya bisa misalnya pengembalian pendahuluan untuk kelebihan pembayaran pajak atau terkait dengan PPN lebih bayar, ya. Restitusi, pada saat melakukan restitusi dia akan mendapat pengembalian pendahuluan. Nah, kriteria tertentu ini akan dicabut kalau WP tersebut terlambat menyampaikan SPT tahunan. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai terlambat. Terlambat menyampaikan SPT masa, 2 masa berturut-turut, atau 3 masa tidak berturut-turut tapi dalam 1 tahun kalender. Nah, ini ya, jadi 2 masa berturut-turut atau 3 masa tidak berturut-turut tapi dalam 1 tahun kalender. Jadi Januari terlambat, Maret terlambat, nanti Desember terlambat. Nah, itu udah dicabut. Ya. Lalu dia menyampaikan laporan keuangan yang tidak diaudit. Ya, jadi WP kriteria tertentu itu laporan keuangannya harus diaudit. Lalu menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit, tapi hasilnya tidak WTP, tidak wajar. Atau harusnya kan wajar tanpa pengecualian. Nah, ini wajar dengan pengecualian kah? Atau malah tidak disclaimer atau adverse. Nah, ini maka akan dicabut. Ya. Lalu tiba-tiba dilakukan bukti permulaan secara terbuka atau penyidikan, diketemukan ada dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, kalau misalnya itu terjadi maka WP kriteria tertentu tersebut akan dicabut. Nah, lalu keberatan pasal 31 sampai 36 ya, ini ada yang boleh dilakukan keberatan tentu saja SKPKB, SKPKBT, SKP nihil, SKPLB, potput. Ini kenapa LB kok bisa keberatan? Iya, LB-nya menurut pajak cuma 100, padahal kita klaimnya 200, kan bisa kita ajukan keberatan. Ya. Jangka waktunya 3 bulan. Lebih dari 3 bulan tidak bisa. Nah, kalau misalnya Anda keberatan, lalu hasil keberatan itu ditolak,
dikabulkan sebagian sehingga menambah utang pajak, maka dikenakan denda 30%. Dulu kalau nggak salah 50%. Ya. Sekarang 30%. Kenaikan 30%. Lalu hasil ini bisa diajukan banding. Nah, kalau banding itu ditolak, dikabulkan sebagian, sehingga menambah adanya utang pajak, maka dikenakan denda 60%. Kalau dulu 100%, tapi di Undang-Undang HPP ini 60% dibanding. Nah, tapi kalau dulu itu di PK udah selesai sampai banding, PK udah nggak ada lagi. Kalau ini PK, hasil PK-nya ternyata menambah jumlah pajak yang harus dibayar, maka dikenakan denda lagi 60%. Ya. Wajib pajak tidak dapat mengajukan, ya ini keberatan kalau pengurangan penghapusan sanksi administrasi. Jadi kalau misalnya wajib pajak mengajukan pengurangan penghapusan sanksi administrasi, maka dia tidak boleh mengajukan keberatan. Atau mengajukan pengurangan atau pembatalan SKP, ya, dia nggak boleh. Terus pembatalan SKP tanpa SPHP atau pembahasan akhir, dia tidak boleh mengajukan. Ya. Dalam hal keberatan dicabut, wajib pajak tidak dapat mengajukan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Wajib pajak tetap dapat mengajukan pengurangan penghapusan sanksi administrasi, SKB, SKP KB dan SKP KBT menjadi utang sejak penerbitan. Ya. Dalam hal surat ketetapan pembetulan secara jabatan, jangka waktu keberatan paling lama 3 bulan sejak SK pembetulan. Ya. Nah, ini disebutkan pengaturan sebelumnya. Kalau denda itu 50%, kalau banding 100%. Kalau ini kan denda keberatan sebelumnya kan 50%, banding 100%. Kalau ini denda keberatan itu 30%, denda banding 60%, dan PK-nya 60%. Kalau dulu PK belum diatur. Kalau sekarang diatur 60%. Ya. Nah, atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya Direktorat Jenderal Pajak bisa membetulkan. Nah, ini STP SKP ini bisa dibetulkan atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya. Nah, kenapa bisa diterbitkan? Apabila terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan penerapan peraturan. Jadi kalau ini bisa juga dibetulkan, ya. Kesalahan hitung meliputi kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian, kesalahan hitung karena penerbitan SKP, STP, surat keputusan dan putusan. Kekeliruan bisa pajak masukan, PPN, hanya yang tidak mengandung sengketa antara Fiskus dan WP. Nah, atas permohonan itu, keputusan diterbitkan paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan pembetulan diterima. Jadi kalau belum ada keputusan, maka permohonan itu dianggap diterima. Lalu bab 5.3 itu membahas mengenai pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan gugatan. Pasal 38 dan 43. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat ini mengurangkan, menghapuskan sanksi administrasi, ya, mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar, mengurangkan atau membatalkan STP tidak benar. Jadi bisa ya itu dihapus, diajukan maksimal 2 kali. Membatalkan SKP dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP, tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi ingat, setiap pemeriksaan itu harus diakhiri dengan penyampaian SPHP dan ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kalau tidak, itu bisa dibatalkan SKP-nya. Jadi permohonan wajib pajak ini bisa mengajukan permohonan maksimal 2 kali. Nah, maksimal ada putusan itu 6 bulan. Kalau misalnya sejak waktu 6 bulan sejak kita mengajukan tidak ada putusan, maka dianggap dikabulkan. Ya. Dalam hal terdapat putusan gugatan membatalkan SKP, SK keberatan jangka waktu 12 bulan, penerbitan SKP atau penyelesaian keberatan tertangguh sejak tanggal terbit SKP, SK keberatan yang digugat. Ini yang sama seperti tadi ya. Jadi 12 bulan ya.
Imbalan bunga. Dalam hal keberatan, banding atau PK menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak diberikan imbalan bunga. Diatur di pasal 44. Maksimal jumlah lebih bayar yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas SPTLB yang diterbitkan SKP. SPTLB tersebut merupakan SPT dengan permohonan pengembalian. Ya. Jadi restitusi, kalau kompensasi enggak. Ya. Nah, jadi kalau kompensasi itu nggak ada imbalan bunganya. Yang ada imbalan bunganya adalah pengembalian. Pada saat dikembalikan, nah itu kan harusnya ada cash, tapi tidak, belum terlambat, nah itu dibayar. Nah, berdasarkan tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan imbalan bunga. Diberikan maksimal 24 bulan dihitung sejak tanggal penerbitan SKP sampai dengan tanggal diterbitkan keputusan atau putusan. Ya. Jadi putusannya itu tanggal putusan banding diterima oleh Dirjen Pajak, tanggal putusan PK diterima oleh Dirjen Pajak. Jadi dia SKP nih, ya, Januari. Nah, dia ajukan kan banding segala macam. Nah, hasilnya putusannya itu ternyata cepat misalnya di Oktober. Nah, berarti bunganya dihitung dari Januari sampai Oktober. Misalnya di 2022 atau 2023 nih, ada SKP, Anda mengajukan keputusan keberatan, mengajukan keberatan banding segala macam, atau keberatan lah, ternyata atau banding sorry, keberatan ditolak terus bandingnya diterima di Oktober 2023, berarti ada 10 bulan. Nah, 10 bulan itulah yang dibayar bunganya. Nah, tapi misalnya itu putusan diterima ya oleh Dirjen Pajak Oktober, nah itu 10 bulan. Tapi ternyata kalau misalnya putusan, misalnya PK nih, lama nih. Diterima putusan PK-nya itu dari tadi SKP-nya muncul Januari 2023. Tapi diterima putusan PK-nya itu Januari 2027. Nah, itu nggak bisa. Karena maksimal 24 bulan berarti cuma sampai maksimal di Januari 2025 yang dibayar 24 bulan. Jadi sisanya itu nggak dapat. Ya. Nah, lalu di pasal 16, sorry kok pasal 16. Bab 7 penagihan pasal 45 sampai dengan 50. Nah, ini ada dasar penagihan, silakan dibaca ya. Nah, itu 1 bulan. Jatuh tempo pelunasan itu sejak SKP, sejak surat keputusan itu terbit itu jatuh tempo pelunasan. Kalau tidak dibayar pada saat pelunasan, maksimal 7 hari itu dikenakan surat teguran. Ya. Nah, ini kalau misalnya dasar penagihan, ini kalau dasar penagihannya surat-surat SK-SK ini. Kalau dasar penagihan ada klaim pajak, permintaan bantuan penagihan pajak dari negara mitra. Nah, ini beda lagi. Kalau ini kasusnya Anda punya pajak di luar negeri nggak dibayar. Jadi negara mitra tersebut minta tolong ke pemerintah untuk ditagihkan. Nah, itu juga bisa jadi dasar penagihan, ada klaim pajak. Nah, itu jangka waktunya cuma 7 hari. Kalau Anda tidak bayar 7 hari, maka Anda akan dapat surat teguran. Ya. Nah, dikecualikan, jadi wajib pajak usaha kecil dan WP daerah tertentu, pelunasan SKP itu yang semula 1 bulan, ini untuk khusus WP usaha kecil itu diberikan 2 bulan sejak tanggal penerbitan. Ya. Dalam hal WP mengajukan banding, jatuh tempo pelunasan yang tidak disetujui dalam SKP tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak terbit SK putusan. Jadi bisa mundur. Jadi Anda bayar yang disetujui aja. Kalau yang nggak disetujui, nah itu nanti 1 bulan sejak terbit putusan. Nah, ini ada penjelasannya ya. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak, mengajukan keberatan dan banding, jumlah yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan bukan merupakan utang pajak. Ini sorry, bukan itu tadi maksud yang di atas tadi. Jadi kalau Anda cuma ya itu tadi, Anda cuma wajib bayar yang disetujui. Yang tidak disetujui itu belum menjadi utang pajak. Nanti akan muncul utang pajak pada saat SK atau putusannya keluar. Ya.
Oke. Berlaku juga untuk STP pasal 14 ayat 4 yang belum inkrah. Inkrah itu belum berkekuatan hukum tetap. Kuasa pajak. Nah, ini kuasa pajak ya, bab 8 ini. Kuasa wajib pajak dan rahasia jabatan diatur di pasal 45 sampai dengan 50. Nah, yang boleh menjadi kuasa wajib pajak yang pertama keluarga. Suami, istri, keluarga sedara atau semenda sampai dengan derajat kedua. Jadi kakek ke cucu, cucu boleh nolongin kakek, kakek boleh nolongin cucu, bapak boleh nolongin anak, anak boleh nolongin bapak. Demikian juga semenda, istri ke mertua, ya, orang tua istri itu boleh pokoknya. Yang menjadi kuasa. Di luar itu nggak boleh. Di luar itu berarti pihak lain. Ya, yang namanya keluarga itu cuma dibatasin suami, istri, atau keluarga sedara semenda sampai dengan derajat kedua. Ya, derajat kedua itu berarti kalau kakek sampai ke cucu, kalau cucu ke atas sampai ke kakek. Ya, kalau ke cicit itu udah derajat ketiga, udah nggak bisa. Uyut itu nggak, apalagi uyut nggak bisa. Jadi cuma sampai 2 derajat. Ya, sedarah harus sedarah. Ya, ya. Jadi harus sedarah. Kalau misalnya sepupu, nah itu nggak boleh jadi kuasa wajib pajak. Nah, kalau selain keluarga berarti pihak lain. Nah, pihak lain ini ada dua, konsultan pajak atau bukan konsultan pajak. Tapi yang penting dia harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Jadi orang ini ngerti pajak. Jadi kalau yang lain itu misalnya, oh gue bisa dibantu dong, tolong bantu misalnya mas sepupu, sepupunya harus ngerti pajak. Kalau sepupunya sama-sama nggak ngerti pajak, dia nggak boleh jadi kuasa wajib pajak. Teman, nah itu nggak boleh, diwakili oleh teman nggak boleh. Kecuali temannya ini memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Jadi bisa, jadi kalau dulu itu di selain keluarga hanya boleh konsultan, kalau sekarang yang bukan konsultan pun boleh sepanjang dia memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Nah, ketentuannya apa? Menggunakan surat kuasa khusus, ya, terus memenuhi ketentuan di undang-undang. Lalu ada hal yang membuat seseorang itu tidak dapat menjadi kuasa pajak kalau dia menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan undang-undang dan dipidana karena tindak pidana perpajakan atau tindak pidana lainnya. Jadi kalau seseorang itu sudah pernah ditindak pidana perpajakan itu udah nggak boleh eh, jadi kuasa. Ya. Nah, lalu yang kedua mengenai rahasia jabatan. Setiap pejabat atau tenaga ahli wajib memegang rahasia jabatan demi kepentingan negara dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau kerjasama dengan lembaga negara. Ya. Jadi ini sini Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis untuk memberikan keterangan. Jadi pokoknya ini setiap pejabat atau tenaga ahli wajib memegang rahasia jabatan. Nah, ini persetujuan bersama ini kaitannya sama penerapan P3B, penghindaran pajak berganda, ya. Penerbitan SK persetujuan bersama secara umum itu untuk WP dalam negeri itu bisa oleh Dirjen Pajak, pejabat berwenang negara atau yurisdiksi mitra P3B, WNI melalui Dirjen Pajak terkait dengan perlakuan diskriminatif di negara yurisdiksi mitra, ya. Jadi Dirjen Pajak menerbitkan SK persetujuan bersama sepanjang telah menerima pemberitahuan tertulis dari pejabat mitra P3B bahwa persetujuan bersama dapat dilaksanakan. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pejabat mitra P3B bahwa persetujuan bersama dapat dilaksanakan. Ya, ini terkait kalau Anda punya penghasilan di luar negeri, ya, negara mitra yang sama-sama punya perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya. Nah, juga ada di sini bisa dibaca juga di pasal 55 sampai 58 syarat menerbitkan SK persetujuan bersama dengan upaya hukum domestik. Nah, ini bisa. Jadi Anda bisa baca ya. Ini yang berkaitan dengan pajak internasional ya. Nah, lalu ini yang penting. Bab 10.1 pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Nah, ini yang ngeri-ngeri sedap nih. Ya, pemeriksaan bukti permulaan ini kalau ada informasi, ada data, ada laporan, ada pengaduan. Nah, lalu penyidik melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Lalu ditemukan bukti permulaan tindak pidana.
dan wajib pajak tidak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya atau pengungkapan ketidakbenaran WP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka dia akan dilanjutkan dengan penyidikan. Tapi kalau WP tersebut melakukan pengungkapan ketidakbenaran dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau WP-nya meninggal dunia, atau ternyata setelah diperiksa data tersebut ya, bukan merupakan tindak pidana, atau tidak ditemukan bukti permulaan, atau malah dalamwarsa lebih dari 5 tahun, maka pemeriksaan bukti permulaan akan dihentikan. Nah, penyidikan ini kita bicara penyidikan sekarang. Penyidikan dan in absentia. Ya. In absentia kalau misalnya wajib pajaknya nggak ada dan nggak bisa dihadirkan. Misalnya penyidik memanggil saksi untuk diperiksa. Saksi tidak hadir tanpa alasan jelas setelah 2 kali dipanggil dan berdasarkan 2 alat bukti yang sah. Dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa pemeriksaan sebagai saksi. Jadi kalau nggak ada saksinya pun, sepanjang udah ada 2 alat bukti yang sah, maka bisa dijadikan tersangka. Penyidik memanggil tersangka untuk diperiksa, tersangka tidak hadir tanpa alasan jelas setelah 2 kali dipanggil, maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan tersangka dan penyidik mengumumkan pemanggilan tersebut pada media nasional atau internasional dan menetapkan tersangka dalam DPO, daftar pencarian orang, dan meminta bantuan Interpol untuk dicatat dalam red notice. Ya. Jika hasil penyidikan sudah lengkap, penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dilakukan tanpa kehadiran tersangka. Nah, ini penyidik atau bisa juga dari sini nggak pakai saksi-saksi, langsung tersangka. Ya, ini penyidikan, makanya serem. Penyidikan ini udah bicara hukum, sudah bicara mengenai tindak pidana, ya. Jadi bahasanya juga udah bahasa tersangka, ya. Bahasa saksi tersangka ini, ya. Bahkan sudah masuk DPO, bisa meminta bantuan Interpol bahkan untuk menghadirkan tersangka. Ya. Jadi, jadi jangan anggap remeh mengenai pemeriksaan bukti permulaan. Nah, penyidikan ini bisa dihapus di pasal 63 sampai 65 ya. Jadi si wajib pajak atau tersangka ini melunasi kerugian negara berdasarkan pasal 38 Undang-Undang KUP, bayar sanksi 1 kali. Lalu kalau misalnya kerugian negaranya menyangkut di pasal 39 Undang-Undang KUP, bayar sanksinya 3 kali. Nah, ini jadi jumlah pajak pasal 39A Undang-Undang KUP jadi 4 kali ya. Diterapkan sanksi paling tinggi untuk ancaman alternatif, sanksi secara kumulatif untuk ancaman kumulatif. Ya, jadi mengajukan permohonan penghentian penyidikan. Jadi WP ini atau si tersangka ini supaya nggak lanjut masuk penjara misalnya atau dilanjutkan proses penyidikannya. Nah ini sepanjang dia ngaku dan bayar sanksinya, dia mengajukan permohonan penghentian penyidikan, maka Menteri Keuangan bisa meminta penghentian penyidikan kepada Jaksa Agung. Dan Jaksa Agung menghentikan penyidikan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Jadi kalau bicara penyidikan itu udah di ranah kejaksaan ya, bukan di ranah pajak lagi, karena itu sudah menyangkut tindak pidana. Tapi demikian, meskipun sudah di ranah kejaksaan, kalau WP tersebut mengakui perbuatannya dan melakukan pembayaran kerugian negara dan membayar sanksi yang ditentukan di pasal 38, 39, 39A Undang-Undang KUP, maka dia boleh mengajukan permohonan penghentian penyidikan ke Menteri Keuangan, lalu Menteri Keuangan akan menindaklanjuti dengan permintaan penghentian penyidikan ke Jaksa Agung. Nah, kalau perkara pidana ini kan masih di ranah kejaksaan ya. Kalau bicara di ranah kejaksaan kan belum dilimpahkan. Tapi kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan, nah, sudah mau pengadilan, ternyata setelah di pengadilan, wah takut juga di penjara. Si terdakwa tersebut mengajukan permohonan penghentian penyidikan. Nah, itu harus dibayar, surat keterangan pembayaran, ya. Lalu bayar ke Dirjen Pajak, lalu Dirjen Pajak mengeluarkan surat keterangan pembayaran, ya. Lalu surat keterangan tersebut berapa dan pelunasannya diberikan kepada penuntut umum dan dia melunasi sesuai tadi, ya.
pelunasi sesuai dengan pasal 38, 39, dan 39A. Ya. Lalu lunas, maka ketika dia lunas, maka menjadi pertimbangan untuk penuntutan tanpa disertai penjatuhan pidana penjara. Diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian pada pendapat negara atau pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa. Ya. Nah, kalau tidak lunas, diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian pada pendapat negara atau pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa. Ya. Jadi bisa pembayaran ini bisa dilunasi atau tidak lunas ya. Kalau lunas maka dia bisa dipertimbangkan penuntutan tanpa disertai penjatuhan pidana penjara, ya. Atau diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian dari pendapatan negara atau pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa. Tidak lunas diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian pada pendapatan negara atau pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa, ya. Jadi Anda harus hati-hati. Kalau memang ingin melakukan pelunasan, lakukan sebelum pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Karena kalau udah dilimpahkan pengadilan, urusannya juga jadi panjang karena menambah satu pihak lagi. Tadinya kan kalau di penyidikan sudah menambah satu pihak tuh. Tadinya di ranah pajak, sekarang sudah kejaksaan kalau penyidikan. Kalau penyidikan ini dilimpahkan ke pengadilan, maka sudah sampai di menambah satu pihak lagi. Jadi maksudnya prosedur yang harus dilalui akan bertambah panjang. Ya. Jadi pastikan sebenarnya Anda memenuhi seluruh kewajiban perpajakan Anda dengan baik dan benar. Apabila memang pernah khilaf, lakukan pembetulan, pengungkapan ketidakbenaran secara lengkap dan memadai ya, yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban elektronik. Ini wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, itu kan ada sertifikat elektronik ya. Dirjen Pajak dapat menerbitkan keputusan ketetapan dokumen lain dalam bentuk elektronik yang berkekuatan hukum sama dengan keputusan dan ketetapan yang ditulis. Menteri dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi pihak lain untuk menyediakan fasilitas hak kewajiban perpajakan secara elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Jadi ini kaitannya untuk memfasilitasi mengenai digitalisasi perpajakan ya. Jadi perpajakan sekarang kan pelaporannya juga udah nggak ada yang manual. Semua dilakukan secara elektronik dan digital. Nah, jadi supaya memiliki apa? Memiliki kekuatan hukum yang sama, maka dibuat adanya pasal 66 dan pasal 67 ini karena untuk memfasilitasi aturan yang ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, yang lalu integrasi basis data kependudukan dan data perpajakan. Nah, ini udah jelas di pasal 68 diulang lagi nih. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri dan diberikan NPWP. Nah, NPWP-nya apa? NPWP itu sama dengan nomor induk kependudukan. Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil memberikan hak akses data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan. Menteri Keuangan mendelegasikan kepada Dirjen untuk menerima dan meminta data kependudukan dan data balikan dari pengguna dari Menteri Dalam Negeri. Nah, ini sesuai dengan amanah pasal 44E ayat 1 Undang-Undang KUP. Nah, pasal 13 ini mengenai pajak karbon, saya nggak terlalu bahas secara panjang ya. Ini silakan dibaca sendiri, ya karena ini kalau menurut saya ini beda lagi. Tapi kita baca aja. Wajib pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon atau pemungut pajak karbon wajib menyampaikan SPT untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak karbon. Nah, jadi ini kaitannya sama lingkungan ya. Pajak karbon dilunasi dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak atau dipungut oleh pemungut pajak karbon. Wajib pajak melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon wajib menyampaikan SPT tahunan. Wajib pajak pemungutan karbon wajib menyampaikan SPT masa pajak karbon. Wajib pajak menyelenggarakan pencatatan jumlah emisi karbon sebagai dasar perhitungan pajak karbon yang terutang. Jadi ini
Kalau Anda bekerja yang menghasilkan emisi nih, ya ini dipajakin. Ini kaitannya tentu saja memfasilitasi di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan juga terkait dengan isu lingkungan hidup, makanya adanya pajak karbon ini. Nah, ini peraturan peralihan ya. Jadi eh, SKP yang diterbitkan sejak 29 Oktober 2021 sudah menggunakan suku bunga acuan ditambah kenaikan 20%. Lalu sanksi pasal 13 ayat 3 huruf C dan D SKP yang diterbitkan sejak 29 Oktober 2021 menggunakan sanksi administrasi kenaikan 75%. STP untuk menagih wajib pajak uang prestasi atau SK angsuran penundaan SPT tahunan yang timbul sejak 29 Oktober 2021 dapat ditagih dengan penerbitan STP. Lalu sanksi SK keberatan, putusan banding, putusan PK atau keputusan yang diterbitkan sejak 29 Oktober 2021 menggunakan sanksi administrasi yang baru. Ya. Nah, ini sanksi penghentian penyidikan pasal 444B. Ya, ini udah pokoknya eh cut off-nya ini 29 Oktober 2021. Ya. Oke. Penunjukan kuasa wajib pajak sesuai dengan ketentuan PP 74 2011 sampai dengan diberlakukan peraturan pelaksana kuasa. Oke. Peraturan peralihan. Ini ketentuan penutup jangka waktu penerbitan keputusan elektronik atau TT paling lama 5 tahun sejak PP berlaku. Peraturan pelaksanaan PP 74 tahun 2011 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini. Jadi PP 74 dengan adanya PP nomor 50 ini bukan berarti PP 74 itu nggak berlaku lagi ya. PP 74 itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini. Tapi kalau ada dari isi PP 74 2011 tersebut yang berbeda dengan PP nomor 50 ini, maka yang akan dipakai tentu saja maka yang akan dipakai aturannya adalah aturan yang berlaku di PP nomor 50 ini, ya. Lalu PP 74 tahun 2011 pasal 11 serta pasal 9 PP 9 tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi khusus pasal 6 serta pasal 9. Ya. Jadi ini agak lucu ini, bahkan agak kalau bahasanya Anda nggak perhatikan ini agak rancu yang PP nomor 7 yang aturan nomor 2 dan aturan nomor 3 ya. Nah, pemberlakuan PP nomor 50 tahun 2022 ini sejak diundangkan yaitu tanggal 12 Desember 2022. Baik, itu tadi slide yang diterbitkan ini kayaknya dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai PP nomor 50 tahun eh, PP nomor 50 tahun 2022 mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ini merupakan peraturan turunan ya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Sekian video kita, nanti kita akan bertemu lagi dalam pembahasan ada 2 PP lagi kalau nggak salah yang diterbitkan, yaitu terkait dengan PPN dan terkait dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu di PP nomor 55 tahun 2022. Itu juga merupakan turunan dari Undang-Undang HPP juga. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi ya, saya tekankan disclaimer juga dulu. Ini sebagai video ini dibuat sebagai media kita sama-sama untuk belajar. Jadi jika ada yang salah, saya mohon maaf dan silakan diberikan koreksinya di kolom komentar. Nah, kita sama-sama belajar dan saya juga salah satu tujuan utama membuat video ini agar untuk membaca dari aturan PP nomor 50 tahun 2022 ini agar bisa memahami tentang perubahan-perubahan apa saja yang ada di PP nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ya. Demikian, jadi ini kurang lebih KUP ya, peraturan pemerintah tentang ketentuan umum perpajakan, KUP yang turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.